Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita lebih lanjut menggali pembelajaran kita pada pagi hari ini, perkenalkan nama Ibu Rahma Suci Wulandari, bisa dipanggil Ibu Rahma. Kemudian di sini Ibu nanti akan memberikan pembelajaran mengenai mengatasi kebingungan dalam memilih sekolah lanjutan untuk kelas 9. Terutama untuk anak-anak semuanya ya. Di sini pasti bingung mau memilih sekolah lanjutan kemana, nanti ke SMA, SMK atau justru malah ke MA yang lebih luas ke agamanya. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan tujuannya agar nanti anak-anak semuanya dapat mengembangkan tentang apa itu sekolah lanjutan dan kalian tahu tentang minat bakat kalian sendiri untuk menggali potensi kalian untuk memilih sekolah lanjutan ini. Oke, pembahasannya nanti ada pengertian kebingungan memilih sekolah lanjutan, ada juga penyebab kebingungan dalam memilih sekolah lanjutan, ada juga pilihan sekolah lanjutan setelah SMP, dan ada juga cara mengatasi kebingungan dalam memilih sekolah lanjutan, dan yang terakhir pentingnya memilih sekolah lanjutan dengan tepat. Yang pertama ada pengertian kebingungan memilih sekolah lanjutan. Apakah anak-anak di sini merasa bingung untuk lanjut sekolah kemana setelah lulus dari SMP ini? Iya, Bu. Oke, itu semuanya hal yang wajar ya anak-anak. Pasti di anak-anak kelas 9 ini pasti semuanya merasakan kebingungan mau lanjut sekolah di mana. Nah, kebingungan ini memilih sekolah lanjutan ialah kondisi ketika siswa merasa ragu atau kesulitan menentukan pilihan sekolah setelah lulus SMP. Hal ini terjadi karena adanya beberapa pilihan sekolah dengan karakteristik yang berbeda di SMA, SMK, dan MA. Kemudian ada penyebab kebingungan dalam memilih sekolah lanjutan. Mungkin Masnya bisa dibacakan? Langsung di poin nomor 1 itu apa? Langsung saja poinnya. Pertama, kurangnya informasi tentang sekolah lanjutan. Yang kedua, belum mengenal minat dan bakat diri. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya. Yang nomor 4, perbedaan pendapat dengan orang tua. Dan yang terakhir, kurangnya kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Oke, terima kasih ya Mas. Ibu akan menggali satu persatu. Di sini yang pertama ada kurangnya informasi tentang sekolah lanjutan. Nah, pasti di sini anak-anak semuanya kurang dapat informasi apa itu sekolah SMA, apa itu sekolah SMK, dan apa itu sekolah MA. Kemudian yang kedua, belum mengenal minat dan bakat diri. Nah, pasti anak-anak semuanya masih bingung, apa sih minat saya, apa sih bakat saya. Kemudian yang ketiga, pengaruh teman sebaya. Di sini itu bisa dipengaruhi oleh kalau semisal mbaknya ini, mbak siapa? Mbak Elsa. Kemudian mbaknya? Nah, kalau Mbak Elsa mau ke sekolah A, SMA A misalnya, kemudian Mbak Rifa bingung mau kemana. Mbak Rifa kemudian terpengaruh oleh Mbak Elsa, ingin ikut-ikut ke SMA A tersebut. Jadi begitu, apakah sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, yang keempat, perbedaan pendapat dengan orang tua. Mungkin orang tua kalian di sisi lain pengen kalian lanjut ke SMA, tapi pikiran kalian mau lanjut ke SMK, gitu ya. Kemudian kurangnya kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Nah, di sini pasti kalian ragu-ragu ingin, saya mau daftar ini, nanti endingnya bakal gimana, nanti resikonya apa, kalian masih bingung juga. Kemudian pilihan sekolah lanjutan setelah SMP, yaitu yang pertama ada SMA, SMK, dan MA. Kalian tidak asing dengan tiga sekolah lanjutan ini kan? Yang pertama itu ada SMA. SMA itu lebih fokus ke pengetahuan kalian, pengetahuan akademik secara material atau teori. Kemudian peminatannya itu biasanya ada di IPA, IPS, bahasa. Namun
tidak semuanya SMA itu ada jurusan bahasa, kadang cuma IPA IPS saja. Kemudian sekolah SMA ini lebih cocok untuk kalian yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Kemudian SMK. SMK itu sekolah menengah kejuruan, di mana itu sekolahnya fokus pada keterampilan keahlian. Jadi kalian nanti lebih fokus untuk prakteknya, bukan teorinya. Kemudian banyak pilihan jurusan sesuai minat. Ada TKR, RPL, TKJ, dan lain-lainnya. Kemudian setelah lulus SMK, kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun langsung bekerja. Kemudian MA atau Madrasah Aliyah. MA ini setara dengan SMA ya, tidak beda dengan ilmu pengetahuannya. Namun MA ini lebih berbasis ke agamanya, jadi tidak cuma ada di teorinya saja. MA ini juga cocok bagi siswa yang ingin memperdalam ilmu agamanya masing-masing. Semisal kalian ingin memperdalam agama kalian tentang tahfiz Quran. Nah, nanti kalian bisa memperdalamnya melalui ekstrakurikuler yang ada di MA tersebut. Kemudian ada cara mengatasi kebingungan dalam memilih sekolah lanjutan. Yang pertama, mengenali minat, bakat, dan kemampuan diri. Nah, sebelum kita lanjut memilih sekolah lanjutan itu, kita harus mengenali minat kita apa, bakat kita apa, dan kemampuan diri kita itu apa, agar kita tidak salah memilih sekolah lanjutan tersebut. Yang kedua, mencari informasi tentang sekolah lanjutan. Kita dapat mencari informasinya melalui media sosial. Nah, di sini semuanya sudah punya handphone kan? Nah, kalian bisa searching di Google-nya masing-masing. Kemudian bisa dari kakak kelas kalian yang sudah lulus dari SMP tersebut, SMP ini. Kemudian berdiskusi dengan orang tua dan guru. Jika kalian berlarut-larut kebingungan dalam mengatasi sekolah lanjutan nantinya, kalian bisa berdiskusi dengan orang tua, cocoknya kita di mana dan kita lebih terampil di SMA atau SMK atau MA. Kemudian menyesuaikan pilihan dengan cita-cita. Di sini kalian kalau fokus ke perguruan tinggi, kalian sebaiknya memilih ke sekolah lanjutan SMA. Kalau kalian mau fokus di dunia pekerjaan, kalian bisa lanjut ke SMK. Dan kemudian membuat perencanaan pendidikan. Nah, kalian dapat membuat rencana ini dari awal, dari SMP kelas 9 ini. Kemudian di sini ada pentingnya memilih sekolah lanjutan dengan tepat. Memilih sekolah lanjutan merupakan langkah penting dalam perjalanan pendidikan siswa. Pilihan sekolah yang tepat dapat membantu mengembangkan potensi diri serta mendukung pencapaian cita-cita di masa depan. Oleh karena itu, sebelum menentukan pilihan, siswa perlu mempertimbangkan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki. Nah, jadi kita itu harus lebih mengenal minat, bakat, kemampuan kita dan sering berdiskusi dengan orang tua kita agar kita tidak salah melangkah untuk melanjutkan ke sekolah selanjutnya. Oke, itu saja materi pembelajaran dari Ibu. Di sini Ibu ada ice breaking. Di sini Ibu ada game. Gamenya itu nanti Ibu bilang peta, kalian bilang kecil, tapi tangannya begini. Jika Ibu bilang bumi, kalian bilang besar, tangannya mengecil. Apakah sudah paham semuanya? Paham. Oke. Nanti kalau ada yang salah, Ibu ada game juga untuk melanjutkan di beberapa pertanyaan. Oke? Yuk kita mulai. Fokus ya anak-anak. Bumi besar, bumi besar, peta kecil, peta kecil, bumi besar, bumi besar, peta kecil, peta bumi kecil, besar, peta kecil, peta bumi kecil, besar, bumi peta besar, kecil. Mas Riki salah. Mas Riki boleh maju ke depan.
sini gamenya kantong. Hadap sana, Mas. Oh ya. Di sini gamenya tentang kantong karir, pilihan sekolah lanjutan setelah SMP. Nah, di sini nanti ada SMA, Ya. SMK, Ya. MA, dan kalian bisa menuliskan motivasinya. Di sini Ibu ambil Mas Riki, nanti kalian bisa mengamati melihatnya ya anak-anak. Baik, Bu. Mas Riki pilih sekolah lanjutan kemana setelah SMP? Saya sih Bu. Oh iya, Kan saya mau bikin saya. Ini iya. saya ambil berapa? Semuanya diambil dulu. Nanti pertanyaannya dijawab satu-satu. Mungkin bisa dijawab dari kartu tersebut. Langsung saya jawab. Iya, dibacakan soalnya ya. Ya. Apa yang pertama ya Bu ya, apa yang kamu ketahui tentang SMA? Menurut saya, yang saya ketahui dari SMA yaitu jenjang pendidikan setelah SMP yang langsung bertujuan untuk akademik dan dipersiapkan untuk perguruan tinggi. Oke, Lanjut ke perguruan betul. tinggi. Kemudian, Mengapa kamu memilih SMA? Ya karena saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. ya, Dan selanjutnya, SMA mana yang ingin kamu maukan? SMA Regina Pacis Surakarta. itu di mana tempatnya, Mas? Itu di dekat Paumanan. Mana sana ya, bukan sana. Oh iya, Paumanan. Maksud saya. Selanjutnya, jika kamu masuk SMA, jurusan apa yang kamu minati? Mungkin dari saya lebih minat ke IPS Ibu. Kenapa kok IPS? Karena saya itu kan IPS itu biasanya tentang sejarah-sejarah. Saya suka sejarah-sejarah seperti itu. Oh, jadi Mas Riki lebih pandai untuk mengingat daripada menghitung ya? Ya, benar sekali. Oke, Saya ingatan makasih. saya kuat sekali. Oke, terima kasih ya Saya Mas Riki. kembalikan ke Iya, nggak apa-apa. amplopnya. Susah. Saya jujur lagi ya, Bu ya. Iya, terima kasih ya. Ya, Bu. Oke, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Apakah dari anak-anak semua dapat menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak. Jadi kesimpulannya adalah kebingungan dalam memilih sekolah lanjutan ialah hal yang wajar karena dipengaruhi kurangnya informasi dan kemalangan diri. Oleh karena itu, siswa perlu mengenali potensi diri, mencari informasi, serta berdiskusi dengan orang tua dan guru agar dapat memilih sekolah yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan cita-cita. Oke, terima kasih ya Mbak Elsa. Jadi kesimpulan kita sudah dibacakan Mbak Elsa tadi ya. Paham kan anak-anak? Paham. Oke, sebelum Ibu tutup, ini Ibu ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana itu nanti ada beberapa pertanyaan, kalian bisa menjawabnya, dan Ibu ada beberapa evaluasi hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti kalian bisa isi juga. Ibu bagikan, besok pertemuan berikutnya bisa dikumpulkan ke Ibu ya anak-anak. Ya, Baik, Bu. Cukup sekian materi pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.